Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. MK tolak gugatan Septi AD untuk Pilkada Pesisir Barat. Mahkamah Konstitusi memutuskan dismisal atau putusan sela terkait dengan permohonan pemohon paslon 02, yakni Septi Hari Agusnaini dan Ade Abdul Rohim dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemilihan kepala daerah pesisir barat tahun 2024. Mahkamah menyimpulkan tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Demikian rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang diucapkan dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pukul 15.31 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian hasil pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dipastikan tidak akan berubah dan tetap sesuai dengan rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya diberitakan Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat Lampung siap menjalani sidang lanjutan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Ketua KPU Pesisir Barat Miftah Farid mengatakan sidang lanjutan gugatan PHPU Pilkada 2024 digelar pada Rabu 22 Januari 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya pihaknya pun telah mempelajari semua materi gugatan yang telah disampaikan pemohon. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan hasil sidang yang sudah ditetapkan oleh MK terkait dengan gugatan yang ada untuk Pilkada Pesisir Barat, kita sudah terhubung bersama dengan Saidal. Halo, selamat sore Saidal. Ya, selamat sore, Mutia. Ya Saidal, bisa disampaikan ini bagaimana tanggapan mengenai penolakan oleh MK terkait dengan gugatan Septi AD untuk Pilkada Pesisir Barat? Bisa diulangi? Ya, bisa disampaikan ini bagaimana tanggapan dari hasil sidang yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Septi AD untuk Pilkada Pesisir Barat tahun 2024 ini? Baik, Mutia. Jadi, menanggapi putusan MK terkait ditolaknya gugatan PHPU dari 02, yakni Heri Agustina dan Abdul Rahim, Bupati terpilih Pesisir Barat dari Irawan menyampaikan rasa syukur atas keputusan MK tersebut. Ia juga mengajak kepada seluruh masyarakat Pesisir Barat dan juga para pendukung untuk bersatu kembali dan merupakan segala perbedaan yang ada selama ini untuk pembangunan Pesisir Barat yang lebih maju. Ia juga berharap atas kemenangan dari MK ini juga ini bisa membawa awal yang baik bagi seluruh masyarakat Pesisir Barat. Begitu. Saat ini juga saya berada di kediaman dari Bupati terpilih, yakni Dedi Irawan. Saat ini untuk suasana masih sepi dan tidak terlalu ramai, begitu, Mutia. Ya, baik. Saidal, mungkin bisa diperlihatkan bagaimana situasi terkini usai putusan MK telah ditetapkan mengenai gugatan Pilkada 2024 di Pesisir Barat. Baik, Mutia. Jadi begini, situasi yang ada di kediaman saat ini memang Oke, boleh sambil ini Bang? yang berlebihan begitu. Jadi begini, suasana yang ada di kediaman dari Bupati terpilih.
Kalau dia Saidal, ini pada saat tadi wawancara sudah dilakukan, bagaimana persiapan untuk menjelang pelantikan nanti? dia bisa diulangi. Ya, Saidal, sejauh ini sendiri untuk Bupati terpilih, bagaimana persiapannya jelang pelantikan? Di mana tadi kan kita sudah mendengarkan tanggapannya mengenai hasil sidang dari MK terkait gugatan Pilkada di Pesisir Barat tahun 2024. Untuk persiapan pelantikan sendiri belum ada pembahasan, tapi yang jelas Bupati terpilih sendiri sedang menunggu penetapan dari KPU Pesisir Barat yang akan dilaksanakan besok, dan juga sambil menunggu wakil bupati beserta tim hukum yang masih berada di Jakarta dan di sekitar Mahkamah Konstitusi gitu. Udah wawancaranya aja deh. Oke, terima kasih banyak Saidal atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung di Pesisir Barat, yakni Saidal Arif, terkait dengan tanggapan dari Bupati terpilih mengenai hasil gugatan yang diajukan untuk Pilkada Pesisir Barat 2024. Dan saat ini kita akan mendengarkan keterangan yang disampaikan menanggapi putusan MK terkait dengan gugatan Pilkada di Pesisir Barat tahun 2024. Nomor 17 garis miring PHPU titik waktu ketetapannya Allah, sehingga sunyi proses dan dapat berjalan dengan baik, dengan benar, dan insya Allah alhamdulillah amin sudah ditetapkan bahwasanya tidak ada perkara lagi di MK, dan insya Allah semuanya tahap-tahapan semuanya kedepannya akan berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih sama Sunyini Minakmawi Kabupaten Pesisir Barat. Mudah-mudahan dia menjadi awal dari kebaikan, dari kemaslahatan masyarakat Pesisir Barat ke depannya, kebaikan untuk Kabupaten Pesisir Barat ke depan ini. Kita bersama-sama menghargai suatu keputusan yang telah diputuskan oleh MK, dan terima kasih ya kepada seluruh elemen masyarakat. Semoga ini menjadi awal dari perbaikan Kabupaten Pesisir Barat ke depannya. Kita tetap menjaga persatuan, kesatuan, bahwa kita semua adalah satu. Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang menginginkan Kabupaten Pesisir Barat yang lebih baik lagi ke depannya dengan pemimpinan Dedi Irawan Rabbani. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Lamun Jamaah Sunyini Minakmawi. Terkait dengan dimenangkan kita di MK, apa pesan khusus kita kepada masyarakat, elemen masyarakat Pesisir Barat dengan yang insya Allah sebentar lagi kita lantik? Pertama-tama segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas telah ditetapkannya keputusan di sidang MK pada kesempatan hari ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan apa yang telah diputuskan MK pada kesempatan hari ini, mari kita menyambutnya dengan baik, dan kami berharap tidak ada lagi suatu perbedaan, tidak ada lagi kubu 01, 02, dan 03. Kita nyatakan ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan masyarakat bersama, kita semua bersaudara. Semua ini hanya proses berdemokrasi yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan berjalan per 5 tahun dalam aturan undang-undang negara Republik Indonesia. Sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, tidak ada lagi perbedaan, kita semua adalah sama, kita mempunyai satu warna, kita dipersatukan oleh Kabupaten Pesisir Barat, dan kita akan bersama-sama maju di Kabupaten Pesisir Barat. Insya Allah kedepannya kami berdua mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat
Dan kami juga mohonkan doakan kami menjadi pemimpin yang baik dan benar yang bisa menjalankan amanah dengan baik dan benar untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.